Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita setelah libur sekian lama, yaitu melanjutkan kajian kita pada Al-Adabul Mufrad. Kita masuk pada bab la tukrim sadiqaka bima yashukku alaihi. Bab tentang janganlah kamu memuliakan saudaramu dengan apa yang membuatnya terasa berat untuk membalasnya. Ini terkait dengan disunnahkannya kita membalas kebaikan dengan kebaikan yang kita terima. Orang sering dikasih sesuatu, maka dia balas ngasih sesuatu. Saling membalas kebaikan. Ini sangat dianjurkan dalam rangka apa? Saling memberi ini, saling mencintai sesama muslim. Nah, terkait dengan saling memberi ini dibedakan ya antara saling memberi, ya, memberi hadiah, ya, memberikan. Jadi di sini dikatakan dengan ikram, memuliakan saudaranya dengan memberi hadiah, bukti cintanya pada saudaranya. Ini berbeda dengan kita berinfak, kita bersedekah. Ya, kalau berinfak dan bersedekah itu biasanya dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan kita punya kelebihan harta, kita memberikan kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Maka orang yang bersangkutan tidak ada beban untuk membalasnya, ya kan? Karena apa? Terkait dengan kita memberi infak, sedekah, zakat. Ya, tetapi ketika dalam rangka saling memberi hadiah, dalam rangka ikram, memuliakan, misal bersahabat dengan sahabat karib, kadang-kadang kan orang kepengen memberi hadiah kepada sahabatnya, ya, atau pada tetangganya. Kita memberi hadiah, kita pulang dari mana, ya, kita beli beberapa oleh-oleh, misalnya kita kasih saudara kita, kita kasih tetangga kita, teman baik kita. Ini bentuk ikram, memuliakan, boleh, ya, hal yang baik, dan ini berpahala padanya. Atau kita punya kelebihan harta apa, kita membeli sesuatu, kita bagikan pada saudara-saudara kita, pada teman-teman kita, ya, ini juga hal yang bagus, hal yang baik. Tetapi semestinya kita memberikan kepada orang lain itu jangan sampai memberatkan orang yang kita kasih. Ya, jangan sampai memberatkan. Kalau sekiranya itu adalah bentuk ikram, memuliakan saudara kita dengan memberi hadiah-hadiah. Karena hadiah terkait dengan ikram, memuliakan. Lain dengan infak, sedekah, ya, karena kita ingin membantu mereka. Dibedakan. Kalau membantu mereka, maka tidak ada hitung-hitungan batas minimalnya atau maksimalnya. Tetapi ketika kita memuliakan, maka tentunya yang pertama, sesuatu yang kita berikan pada mereka adalah hal yang layak. Ini batas minimalnya. Layak berdasarkan apa? Urf setempat. Urf setempat. Ya, berdasarkan kepada kebiasaan ataupun kepada tradisi yang berlaku di daerah tersebut. Misalnya makanan yang mana yang layak, ya kan? Minuman mana yang layak. Tapi yang kedua, tidaklah kita memberikan hadiah berupa ikram tadi, memuliakan tadi, yang memberatkan orang yang bersangkutan. Memberatkan apa? Memberatkan untuk membalasnya. Jangan. Karena bagaimanapun juga ada perbedaan kemampuan antara satu orang dan orang yang lain, kan? Misal si A
bisa membeli makanan yang mahal-mahal. Si B, jangankan membeli makanan yang mahal, makan yang ala kadarnya kita kadang-kadang susah, gitu kan? Nah, ketika dalam keadaan demikian, ya kita memberi hadiah jangan terlalu yang jomplang sekali. Nah, kita memberi hadiah. Beda dengan kita ngasih bantuan sedekah ataupun zakat, itu memang sesuatu aturan, ya kan? Tapi ketika memberi hadiah jangan yang jomplang sekali. Kita beli makanan yang mahal. Ya, misalnya kue-kue roti-roti yang harganya mungkin di atas 50.000. Sementara dia paling banter makan ya budin bolet. Ya kan, nasi aja paling pakai kerupuk, pakai kecap, pakai tahu tempe, dah untung ya, sayur kacang, sayur kangkung, dah untung. Dikasih hadiah roti brownies misalnya yang harganya sampai 80.000 misalnya. Bukannya nggak boleh, sesekali nggak masalah, sesekali hal menyenangkan saudara kita boleh sesekali, ya kan? Tapi jangan saben saat, jangan keseringan. Kenapa? Nanti yang terjadi dia merasa berat membalasnya. Maka tadi dikatakan janganlah kalian memuliakan saudara kalian dengan apa yang membuatnya keberatan. Kasih. Harganya mahal, kita mau bayar pakai apa? Kita bukan bayar, kita mau balas pakai apa? Coba kalau kita masih melihat kepada tradisi sebagian masyarakat. Tradisi sebagian masyarakat yang kondangan itu dihitung sebagai utang. Kalau kan kondangan dihitung sebagai kita nyumbang, nggak masalah, nyumbang berapapun silahkan, tapi kan nggak dikasih nama, ya kan? Nyumbang 50, 100, 500, ya apa ada ya kan? Ada. Nggak dikasih nama nggak jadi beban, ya kan? Nggak jadi beban. Mau nyumbang 1 juta pun nggak jadi beban. Ada apa? Nggak dikasih nama. Ketika dikasih nama, wah, loh kalau nggak kasih nama ya nggak tahu. Nah kalau dikasih nama kok berat sekali. Yang barang gawe orang biasa ekonomi menengah ke bawah, iya kan? Nyumbangnya pakai nama gede banget, terus namanya diisi misalnya 1 juta atau diisi misalnya 500.000. Ya, terima, waduh, senang sih, senang terimanya, nyawuri kepriwen. Kan begitu. Mestinya kalau mau nyumbang nggak usah ditengerin. Kalau mau ditengerin yang rata-rata, misalnya 50 nyawuri 20 mana pantas, ya kan? Kan begitu. Tapi kalau 500.000 nyawuri 5.000 ya nggak pantas kan? Nah, maka kalau mau nyumbang ya yang ikhlas, nggak usah dikasih nama. Kalau dikasih nama jangan gede-gede, jangan turun gede. Loh kenapa? Kasihan yang bersangkutan, nanti bayarnya bagaimana? Dalam bahasa lainnya nyaurnya gimana? Karena di sebagian daerah itu dihitung utang. Nyumbang sekian kan karena nyauri kepriwen. Kembar apa orang kembar pelit gitu kan? Ini nggak benar. Ini pemahaman yang keliru. Jadi bedakan antara membantu menyumbang, ya kan, dengan memberi hadiah. Kalau ikram memuliakan ya jangan terlalu gede-gede, jangan kasih nama, sudah cukup. Kasih sumbangan mau berapapun silakan, nggak ada beban. Paling-paling nanya-nanya, siapa sih nyumbang banget siapa ya? Tapi kan nggak tahu siapa, sehingga ada beban untuk kembalikan. Coba kalau ada dikasih nama itu, beban apa tidak kira-kira? Beban. Ya, beban. Maka ini diantara kaidah Islam, janganlah kita suka memberatkan saudara kita sesama. Memuliakan orang lain adalah hal yang bagus, tapi memuliakan orang lain dengan cara berlebihan adalah perkara yang salah. Maka janganlah kita niatnya baik tapi caranya salah.
Ya, yang namanya kebaikan itu memang harus diperhatikan. Ya, kaidah-kaidah, aturan-aturan, termasuk diantara perkara yang terkait dengan kemampuan istitoah, kemampuan dari orang yang bersangkutan. Ya, kayak tadi ikram, memuliakan. Ya, janganlah kita memuliakan dengan berlebihan sehingga memberatkan. Dalam segala perkara, termasuk pula dalam sedekah. Kenapa ada ayat innal mubadzirina ya min ikhwanish syayatin, ya kan? Apa namanya? Orang-orang mubadzir termasuk siapa? Saudara-saudaranya setan. Kenapa orang-orang yang mubadzir, apa mubadzir? Boros. Ya. Termasuk apa? Ikhwana syayatin, saudara-saudaranya setan. Itu ayat yang berbicara tentang mubadzir tadi. Tentang apa ayatnya? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu adalah mereka teman-temannya setan. Itu ayat sedang bicara masalah apa? Foya-foya. Lihat awal ayatnya. Ayat ini tidak sedang bicara tentang masalah foya-foya menghambur-hamburkan harta untuk perkara yang sia-sia. Tidak. Ayat tadi sedang bicara masalah apa? Masalah memberikan nafkah kepada kaum kerabat, kepada keluarga, kepada anak-anak yatim, atau kepada orang-orang miskin, kepada ibnu sabil. Membantu orang miskin, membantu ibnu sabil, membantu kerabat, kaum kerabat, itu perkara yang mulia. Tapi ketika tabdzir, apa tabdzir? Di sini ada beberapa penafsiran yang berbeda di antara para ulama. Apakah tabdzir itu? Ada yang menafsirkan artinya menginfakkan harta pada apa yang tidak benar. Tapi Al-Imam Al-Marwardi misalnya memaknai dengan menginfakkan harta pada perkara yang benar tapi berlebihan sehingga membinasakan dirinya sendiri. Maka ketika misalnya saya dulu sempat sering mendengar ada salah seorang ustadz misalnya yang sering bicara sodakoh, infak, kalau ingin sukses sodakoh semua hartamu, ya semua sodakoh semua. Dia bikin cerita macam-macam yang nggak jelas juntrung ceritanya. Katanya ada orang yang dulu kala itu sempat pailit, tinggal sisa uang berapa. Kemudian minta saran kepada dia nyuruh infakkan, sodakoh semua hartamu. Diinfakkan, tiba-tiba tempat rezeki yang berlipat-lipat. Sehingga ini memang diantara trik mempopulerkan dirinya, ya, dengan membuat dakwah yang beda dengan yang lain, mengangkat tema sedekah. Apa yang terjadi? Ya, orang nggak paham. Keimanan dia tidak seperti imannya Abu Bakar dan Umar, ya kan? Kalau imannya seperti Abu Bakar dan Umar, mau sedekahkan seluruh hartanya silahkan. Abu Bakar pernah datang membawa semua hartanya kepada Rasulullah. Ya Rasul, saya sedekahkan semua harta saya. Nah, kamu tinggalkan apa untuk keluargamu? Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ini Abu Bakar Siddiq. Bisa nggak kita kayak Abu Bakar? Abu Bakar ketika hijrah ke Madinah dipersaudarakan dengan orang Ansor, ya, dikasih ya oleh orang Ansor bagian dari hartanya, nggak mau. Apa permintaan Abu Bakar? Saya cuma minta ditunjukkan mana pasar. Dalam keadaan tidak bawa modal apapun, orang kita bilang modal dengkul, ya, masuk pasar, ya, sore hari pulang sudah banyak uang. Abu Bakar. Iya kan? Lah,
Kalau iman kita kayak imannya Abu Bakar dan Umar silahkan. Kalau iman kita belum kayak imannya Abu Bakar dan Umar, jangan coba-coba. Saya sedekahkan semua harta saya, uang saya tinggal 10 juta, saya sedekahkan semuanya. Lalu mau makan apa besok? Jangan pikir besok. Ini ngawur. Nah, ngawur. Ini nggak benar. Ini menyesatkan yang demikian. Jadi ayat yang bicara masalah mubadzir, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, sesungguhnya orang-orang mubadzir itu adalah teman-temannya setan, itu berbicara tentang orang yang bersedekah, berinfak untuk kerabat, orang-orang miskin dan anak-anak jalanan, ibnu sabil, yaitu orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanannya. Untuk kebaikan, sedekah untuk kebaikan, ya kan? Itu pun tidak boleh mubazir, ya. Apalagi perkara yang bukan perkara ibadah, bukan perkara sedekah, bukan perkara infak. Nah itu ya. Jadi kita berbuat kebaikan tetap tidak boleh yang namanya melampaui batas. Kita sedekah silakan, tapi jangan sampai keluarga kelaparan. Kita sedekah silakan, tapi jangan sampai keluarga terlantar. Ya, jangan sampai seperti slogannya mereka yang mengatakan, kita nggak usah mikir besok. Apa yang kita punya kita habiskan saja, sedekah semua harta kita hari ini. Ini keliru. Ya. Ada yang berpendapat demikian. Apa yang kita peroleh hari ini, kita habiskan hari ini. Nah ini diantara pendapatnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini pendapat yang tidak tepat. Apa yang kita dapat hari ini harus habis hari ini, besok cari lagi. Nah kalau orang yang gajiannya bulanan, dapat hari itu harus habis hari itu. Terus selebihnya mau makan apa? Nah itu ya. Jadi tidak sesaklek itu. Maka itu pendapatnya Abu Dzar ini dikritik oleh para sahabat Nabi yang lain. Ya, karena apa? Karena berlebihan. Maksudnya menimbun harta, artinya adalah tidak mau bayar zakat. Tidak mesti apa yang kita dapat hari ini harus habis hari ini, nggak mesti. Ya kan? Karena kita ke depannya kita harus tahu. Maka itu adanya namanya ilmu waris. Ya, ketika sahabat Nabi ada yang kaya raya mau mensedekahkan seluruh hartanya, Rasul melarang. Ya, mau mensedekahkan setengah hartanya, Rasul melarang. Sepertiga hartanya boleh, dan itu tak cukup banyak. Jangan sampai kamu tinggalkan untuk keluargamu ya keturunan yang lemah ekonominya. Gitu, jangan sampai. Rasul melarang. Sehingga sebagian para ulama mengatakan maksimal sedekah infak itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Ya, karena apa? Jangan sampai meninggalkan keluarga yang lemah. Ini. Nah, inilah pendapat yang dipegang oleh jumhur para sahabat. Dan yang mengisi adalah Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Maka kalau ada orang yang mengikuti pendapat ini, mengatakan apa yang kita dapat hari ini harus habis hari ini, adalah bukan pendapat yang kuat. Boleh nggak berpendapat demikiannya? Silahkan. Tapi bukan pendapat yang kuat, sehingga tidak boleh menyalahkan orang lain. Nggak boleh punya tabungan, nggak boleh punya celengan, ya. Pokoknya apa yang dapat hari ini habis hari ini. Ya, lalu kalau misalnya jaringnya lagi paila misalnya, atau padinya lagi sawahnya lagi lockdown misalnya, lockdown lah, apa namanya, shutdown misalnya, lockdown terus ya, lagi shutdown misalnya ya, makan apa coba? Iya kan? Nah, adanya ilmu waris, pembagian aturan waris, karena dibolehkannya menyimpan harta. Ya, untuk masa depan, untuk kedepannya boleh.
Ya, yang dilarang itu kalau apa? Menimbun-nimbun harta, lupa dengan haknya fakir dan miskin, itu yang nggak boleh. Jadi harus dibedakan antara perkara-perkara ini. Ya, silakan berbuat kebaikan, silakan beramal kebaikan, silakan bersedekah, silakan berinfak, silakan memuliakan teman-teman saudara-saudara kita, tetangga, sahabat, silakan. Tapi jangan bikin mereka keberatan, sulit membalasnya. Karena anjuran membalas dengan yang lebih baik. Salam pun demikian. Menang-menang kita bisa bahasa Arab, kita salamnya dipanjangin. Kan aturan kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh kurang dari itu. Assalamualaikum tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah cukup. Ada yang nambahi wal maghfirah wal apalagi macam-macam. Yang jawab bingung. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Kenapa? Kalau bisa menjawab lebih baik, membalas lebih baik. Lah kalau yang balas nggak mampu, bahasa Arab aja baru bisa baca, ya abata, alibatata, ya disuruh untuk menjawab salam yang demikian panjangnya. Minimal yang rata-rata lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bisa jawab kan? Ditambah lagi boleh nggak? Ya silakan, tapi jangan kalau yang ngasih salam. Yang ngasih salam jangan, kalau yang jawab boleh. Maka janganlah kita mengikram, memberikan ikram kepada saudara kita melebihi kemampuan dia, lu membalasnya. Itu aturannya demikian, ya. Jadi harus dipahami oleh kita, niat yang baik, jangan lupa caranya pun harus benar. Niat yang baik nggak cukup ketika caranya tidak benar. Berikutnya, bab ziarah, bab tentang ziarah. Ziarah itu arti asalnya apa? Berkunjung. Kalau ziarah kubur, berkunjung ke kuburan. Kalau di Indonesia, di Jawa, ziarah sudah akrab dengan kata berkunjung ke kuburan. Saya mau ziarah ke antum. Loh, apa saya sudah mati? Ini keliru. Ziarah itu tidak harus kepada kuburan. Ziarah artinya apa? Berkunjung. Kalau orang Jawa bilang bertamu, walaupun tidak saklek harus bertamu ya. Berziarah, berkunjung. Tentang berkunjung, saling kunjung mengunjungi. Jadi di antara perkara-perkara yang membuat hati sesama muslim saling terikat dengan ikatan saling mencintai sesama muslim adalah saling memberi tadi, juga saling berkunjung. Haddatsana Abdullah bin Utsman qala haddatsana Abdullah bin Mubarak akhbarana Hammad bin Salamah an Abi Sinan Asy-Syami an Utsman bin Abi Saudah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza 'ada rajulu akhahu aw zarahu qala Allahu lahu tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta manzilan fil jannah. Bila ada seseorang yang menjenguk, membesuk saudaranya atau berkunjung mengunjungi saudaranya, maka Allah akan berkata kepada dia, kamu telah bagus, perjalananmu juga bagus, dan kamu telah menempati rumah di surga. Digunakan kata fi'il maudhi, kata kerja lampau, untuk menunjukkan apa? Keniscayaan, kepastian. Kepastian mendapatkan rumah di surga bagi orang yang suka berkunjung karena Allah, berziarah, berkunjung karena Allah, bukan karena rikuh. Rikuh didolani baen, kandian dolanin. Enggak. Karena kadang-kadang enggak setiap orang punya kesempatan yang sama.
Orang anaknya banyak, kan susah ketika harus mengunjungi temannya yang lain, saudaranya yang lain. Anaknya banyak, cuma pakai motor butut, kan susah. Ya, beda dengan anaknya 1, 2 atau banyak tapi punya mobil, kan beda. Lah masa yang punya mobil ziarah ke yang cuma naik sepeda, ya kan masalah. Perkaranya bukan masalah materi, perkaranya masalah apa? Saling mencintai karena Allah. Jadi jangan mengatakan si fulan nggak pernah mengunjungi siapa-siapa, masa kita kunjungi, ya? Ini keliru. Lihat alasannya, kesibukannya, misalnya bisnis, kerjanya dari pagi sampai sore, kadang lembur, ya. Ketika libur untuk istirahat, gitu kan? Ya semestinya kita bisa memaklumi. Tetapi bagi yang punya kesempatan ziarah, dan mereka apa? Menjalin silaturahim, ziarah. Maka bila salah seorang di antara kalian membesuk, menjenguk saudaranya, itu ketika saudaranya sakit, ya, atau saudaranya lagi mampir kemana. Ini saudara sesama muslim, saudara seiman. Oh, ada saudara saya, ya, seiman, ya, saya kenal baik dari kampung saya. Misalnya dia kerja di Jakarta, ya, kemudian ada saudaranya, temannya yang sedang ke Jakarta, ya. Anda di mana? Antum di mana? Oh, saya lagi nginap di sini. Saya ke situ mau ketemu. Nah, masya Allah. Ini di antara luar biasa, ya, menjalin persaudaraan. Atau yang datang, saya lagi di Jakarta. Antum di mana? Oh, saya di sini alamatnya. Saya mau ke situ. Mau apa? Mau ziarah. Bagus. Tapi jangan dipaksakan kalau memang nggak bisa. Itu hanya suatu kebagusan ketika ada waktu untuk kita saling berziarah, saling mengunjung. Ya, tidak terkait dengan yang muda kepada yang tua atau yang tua pada yang muda, tidak. Atasan pada bawahan, bawahan pada atasan, tidak. Rasul selaku seorang nabi juga terkadang mengunjungi sahabat-sahabatnya, ya kan? Bukan sahabat-sahabat yang kurang beruntung, bukan yang kaya, ya. Pun Rasul juga biasa menziarahi mereka, mengunjungi mereka. Pada Rasul. Nah, kalau dia hanya seorang pimpinan dinas misalnya, atau kepala sekolah misalnya, atau ketua yayasan misalnya, nggak mau masuk kepada bawahannya, ini keliru. Nggak begitu. Ya kalau sibuk nggak masalah, ajar ya. Tapi kalau nggak sibuk, mestinya tidak. Jangan dikaitkan dengan status sosial, tapi kaitkan dengan apa? Status saudara seiman. Kan begitu, saudara seiman. Anu di mana? Saya di sini. Saya pengen ketemu. Ketemu untuk apa? Bukan untuk ngerumpi. Ya, tapi untuk bicara masalah iman. Silaturahim ini, gimana kabarnya antum? Gimana anak? Gimana sekarang kondisi? Nah, gitu kan? Silaturahim, saling berziarah. Orang yang saling berziarah semacam ini, maka Allah katakan engkau sudah bagus. Ya, engkau sudah bagus. Perjalananmu pun sudah bagus. Engkau sudah sering mengadakan perjalanan kepada perkara yang dianjurkan, kamu sudah bagus. Dan kamu sudah berhak mendapatkan tempat di surga. Ya, berziarah. Lah kalau yang ziarah orang-orang yang misalnya ekonomi pas-pasan ke bawah, ya jangan suudzon. Datang mesti pengen nuntut makan. Jangan begitu. Mereka yang kober, kitanya yang kadang-kadang nggak kober, ya kan? Jangan berburuk sangka dulu. Jangan berburuk sangka. Ya, kadang-kadang orang begitu, buruk sangka duluan. Ketika ada orang yang ekonomi pas-pasan ke bawah, jangan-jangan mau ngutang ini, ternyata mau minta sumbangan nih, jangan berburuk sangka dulu, kecuali memang sudah masyhur tukang utang, ya kan? Tapi
punya penyakit lupa nyaur. Itu jangan, ya. Ya kita bisa berhak menolak, ya kan? Afwan, maaf, saya mau ada keperluan, boleh. Kalau memang sudah masyhur kemana-mana ngutang dan penyakitnya lupa bayar, lupa nyaur utang. Ada yang seperti itu, ada, ya. Atau penyakitnya suka tipu-tipu, ngajuin, ini kita mau bikin usaha ini, wah ngomongnya proposalnya macam-macam, uang dapat, usaha hilang, nggak jalan. Ada. Oh tapi dia kan ikhwan yang biasa ngaji, emang kalau ngaji jaminan, ya kan nggak jaminan. Kan pernah ada fakta, adalah salah seorang yang ikhwah yang pernah sampai ke Yordania belajar sama ngakunya belajar sama Syekh Albani rahimahullah taala. Wallahu alam masalah kebenarannya. Tapi memang betul ke Yordania. Pulang ke Indonesia ternyata jadi tukang tipu. Karena statusnya muridnya Syekh Albani ngakunya. Siapa orang yang nggak percaya, pengusaha-pengusaha digait, setelah dapat modal, dapat uang, ya bawa pergi, masya Allah. Ternyata di Yordan pun dia tukang utang sama syekhnya. Ya Allah. Ini nggak jaminan. Oh dia muridnya Syekh Albani, dia nggak jaminan. Mau cuma ngaji-ngaji doang, ya kan? Bisa saja kan? Orang cuma mampir dengerin, keluar, oh saya muridnya si Fulan, kan bisa saja, ya kan? Nah. Ini masalahnya. Jadi setelah korban yang ini kena, pindah ke kota yang lain, cari korban berikutnya, bawa nama Syekh Albani, pernah ngaji sama Syekh Albani katanya. Betul bisa jadi cuma ngaji sekali dua kali tak, karena Syekh Albani sudah sepuh, sering sakit-sakitan ketika itu. Ya, jadi kalau mulai sama langsung enggak. Tapi kan karena pernah di Yordan, ya ngakunya muridnya Syekh Albani. Ya siapa yang nggak percaya coba? Iya kan? Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Jadi silaturahim jalin, ziarah saling menziarahi, ya. Tapi ketika memang tamu tersebut tamu yang memang tidak disukai karena akhlaknya yang buruk dan bisa membawa dampak yang buruk, boleh untuk kita tolak dengan cara yang baik. Tapi ketika tidak mau membawa dampak yang buruk, ya, tetap harus kita terima mereka. Seperti Rasulullah SAW pernah, ya, mengatakan tidak seperti si fulan yang jelek perangainya kepada keluarganya dan sebagainya, dijelek-jelekan perangainya, akhlaknya. Tiba-tiba orangnya datang, harus menyambut dengan muka yang manis, silakan disambut mereka. Ini boleh, tidak masalah. Selagi apa? Selagi tidak berdampak buruk kepada diri dan keluarganya, nggak masalah. Kalau nanti bertampak buruk dengan misalnya suka tipu-tipu, suka ngutang nggak pernah nyaur, boleh ditolak. Ini nggak ada masalah di situ, ya. Nah, sehingga yang namanya ziarah, saling mengunjungi, niatnya adalah apa? Menjalin silaturahim, saling bersilaturahim agar terjalin ikatan yang kuat, ikatan emosional yang kuat antar sesama muslim, sehingga ketika orangnya senang ikut senang, orangnya sedih ikut sedih. Begitu. Oh kenapa antum? Saya sedang ini sakit-sakitan ini. Oh coba saya kayaknya punya obat yang seperti itu. Coba nanti saya bawakan. Kan bisa. Aduh saya ini lagi kesulitan, mau bayar uang sekolah, tapi ini kebetulan kemarin berhenti di PHK, bingung, saya bantu coba. Nah kan bisa kan, ketika sudah akrab maka saling bantu-membantu ujung-ujungnya. Tapi ketika nggak pernah silaturahim, tiba-tiba nongol utang, si A mesti datang-datang mesti ngutang, kan terkenal jadinya. Ya kan, jangan seperti itu.
Silaturahim itu nggak mesti kalau ada keperluan. Ziarah itu tidak mesti ada keperluan, sehingga dibolehkan orang berziarah, berkunjung ke sesama muslim, ke saudaranya, ke temannya di lain daerah, dan tuan rumah diwajibkan untuk ikram, memulaikan dia selama 3 hari tanpa harus ditanya tujuannya apa. Sekedar ziarah boleh. Saya mengunjungi saudara atau teman saya, ikhwan saya di Surabaya misalnya, saya ke sana. Ya kalau bisa ngabari dulu, kalau nggak bisa tiba-tiba sampai di sana. Loh, anu tentang ya saya pengen ziarah ke antum. Oh, silakan tafadhol, boleh. Bahkan haknya dia tamu dijamu selama 3 hari. Lah setelah 3 hari baru ditanya keperluan antum apa. Nah, gitu. Itu boleh. Tapi ya kalau mau ziarah ke tempat saudaranya yang jauh, temennya ikhwah yang jauh, ya lihat kondisi, ya kan? Kalau kondisi keluarganya memang pas-pasan, ya jangan memberatkan. Kalau kondisinya berlebih, boleh ke sana. Dan tuan rumah tidak perlu menanyakan tujuannya apa sampai 3 hari. Jatahnya musafir, jatahnya orang yang ziarah itu 3 hari. Setelah 3 hari baru ditanya tujuannya apa. Kok belum pulang-pulang, tujuannya apa? Ya kan? Apakah bisa diperpanjang atau tidak? Kalau enggak, tujuannya sudah tidak ada, ya silakan disuruh pulang boleh, tetap dijamu pun boleh. Karena apa? Karena memang keutamaan berziarah tadi, berkunjung tadi, ya. Nah, Haddatsana Bishr bin Muhammad qala haddatsana Abdullah bin Mubarak an Ibn Syawzab qala sami'tu Malik bin Dinar yuhadditsu an Abi Ghalib an Ummi Darda qalat. Ini cerita dari Ummu Darda, ya, istrinya Abu Darda. Zarana Salman minal madaini ila Syam masyian. Pernah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berziarah ke rumahnya Abu Darda dari Madain di daerah Kufah, ya, menuju ke Syam, jalan kaki, lumayan jauh, long march, ya, jalan kaki jauh. Kalau para sahabat biasa jalan kaki jauh, ya. Wa alai kisaun wandar wardu. Dan ketika itu Salman memakai pakaian dan indar war. Apa itu? Yakni sarawil musyammarah, sirwal, celana musyammarah, sirwal, jadi celana panjang, tapi yang kombrang gitu, ya. Qala Ibnu Syawzab, berkata Ibnu Syawzab, ru'ya Salmanu wa alaiki sa'un matmumur ra'si saqitul udhunain. Ketika itu Salman Al-Farisi tampak dalam keadaan berpakaian tapi kepalanya cukur gundul, cukur plontos gundul sampai telinganya itu kelihatan, ya, yakni anau kana arfash, telinganya lebar, gede telinganya. Faqila lahu, maka ada yang ngomong pada Salman, syawahta nafsak, kamu jelek banget tampilanmu, ya. Qal innal khaira khairul akhirah. Salman menjawab, sesungguhnya kebaikan itu adalah kebaikan akhirat. Nah, ada beberapa hal yang disorot di sini. Keutamaan apa tadi? Mengunjungi saudaranya. Mengunjungi saudaranya sebenarnya tidak harus berjalan kaki.
tidak harus berjalan kaki. Bisa naik kendaraan. Kalau sekarang naik bis atau naik motor, naik mobil bisa. Tapi terkadang memang orang atau sahabat Nabi memang ada kadang-kadang kala memahami suatu dalil sesuai dengan lafadznya. Ketika dikatakan dalam hadis yang tadi awal, taba mamsyaka, ya, telah baik perjalananmu, jalan kakimu. Maka kemudian Salman melakukan jalan kaki dari Madain ke Syam. Padahal sebenarnya tidak harus jalan kaki. Jadi penafsiran beliau, apakah nggak boleh jalan kaki? Boleh, boleh. Memang pahalanya lebih besar, ya. Tapi tidak mesti harus jalan kaki, karena ada kendaraan. Bisa naik onta, bisa naik kuda, bisa naik yang lain, iya kan? Bisa. Tapi pemahaman ini jalan kaki berarti apa? Keutamaan jalan kaki ketika berziarah. Nah, ini ada. Maka dalam masalah pemahaman, ya, ada yang namanya pemahaman tekstual, lafziyah, tekstual, ya, teksnya apa difahami begitu. Ada yang pemahaman kontekstual, berjalan tuh nggak mesti pakai kaki, tapi bisa pakai kendaraan. Karena ketika tempatnya jauh, ya, masa pakai jalan kaki? Ya kalau zaman dahulu kala, jarang-jarang orang punya motor, nggak ada kendaraan, jalan kaki mungkin bisa. Zaman dahulu kala, zaman-zaman tahun-tahun 70-an, ya orang biasa angon kebo dari Cilacap, angon sampai ke Adipala, biasa. Zaman dulu. Zaman sekarang enggak, beda, ya, beda. Nah, itu contoh. Jadi yang namanya pemahaman bisa tekstual, bisa kontekstual. Maka ada pemahaman yang lafziyah, ada pemahaman tafsiriyah, ya, kontekstual dan kontekstual. Tekstualnya jalan kaki, ya, Salman jalan kaki dari Madain, ya, di daerah Kufah ke Syam, jauh itu, jauh. Ya kalau kita bisa perkirakan ya dari Irak ke Syria jalan kaki, jauh. Dan semestinya apa? Bisa naik kendaraan. Ya seperti kisah seorang sahabiah ketika mengalami istihadah, keluar darah di luar waktu haid dan nifas. Maka Rasulullah mengatakan, ya, kamu mandi dan sholat. Ya, maksudnya apa? Mandi dari haidnya terus sholat. Andai nanti tetap keluar mau sholat lagi cukup wudu, nggak usah mandi, kan begitu kan? Lah pemahaman sahabiah ini dikira setiap mau sholat mandi. Nah ini, paham ya? Ini pemahaman tekstual. Kalau kontekstualnya adalah mandinya adalah hadas besarnya haidnya. Selesai haid mandi. Habis itu mau keluar darah istihadah, nggak usah mandi, nggak perlu mandi, cukup wudu. Gitu. Jadi dibedakan antara mana pemahaman tekstual, mana pemahaman kontekstual. Nah, sahabat tadi berpedoman pada pendapat yang tekstual, teksnya mandi dan sholat. Seperti ketika ada orang datang dari jauh, baru sama pintu, duduk, ya, ya, berdiri di pintu, maksudnya berdiri di pintu mau masuk, ya, tapi berdiri di pintu karena sudah mulai kajian, berdiri di pintu terus duduk. Nah, dikira duduk di depan pintu, padahal maksudnya apa? Masuk duduk, gitu kan? Tekstualnya dia langsung duduk. Oh, perintah duduk berarti di situ dia duduk. Ini tekstual. Kontekstualnya dia masuk duduk di dalam. Ya, ini yang kemudian terjadi munculnya perbedaan pendapat dalam memahami dalil di antaranya itu. Ya. Nah,
Ya Salman, beliau berjalan kaki sampai ke rumahnya Abu Darda, berziarah. Subhanallah, jauh dilakoni. Untuk apa? Sekedar ketemu saudaranya seiman. Kerinduan Salman kepada Abu Darda. Kayak kalau kita jarang-jarang ya. Adoh lah, ya dulu adoh juga adoh lah. Mau mampir jauh, mau main jauh. Padahal cuma berapa dan bisa naik kendaraan, naik bis, naik mobil, naik bisa. Kalau dulu jalan kaki, kalau enggak ya naik kuda, ya. Beda, semangatnya beda, semangatnya. Lah ketika itu kata Ibnu Syaudzab, Salman cukur gundul. Nah, dia punya tampilan yang beda sama yang lainnya. Kupingnya mana gede kupingnya, sehingga ketika cukur gundul kelihatan betul telinganya, ya kan? Jelek banget kamu. Ada orang yang komentar kayak gitu. Ya kan memang ada orang yang bagus ketika rambutnya panjang. Ya Salman bagus rambutnya panjang, kenapa? Menutupi telinganya yang terlalu gede. Ya, tapi ada juga yang bagus gundul. Karena pernah dulu ada salah seorang sahabat Nabi yang ganteng sekali, sampai banyak sekali para wanita yang tergila-gila karena gantengnya. Maka supaya nggak terlalu ganteng, Rasul nyuruh cukur gundul kamu. Cukur gundul. Dicukur gundul bukan hilang gantengnya, malah tambah ganteng. Ini repot ini, ya kan? Wah, tambah banyak ya kesengsem. Akhirnya apa? Sudah kamu pergi mengasingkan diri. Daripada bikin fitnah para wanita gitu. Ada yang ganteng ketika cukur gundul. Ada juga yang kalau dicukur gundul malah tambah jelek, ya ada. Ada yang sama saja, ya. Mungkin kalau kita ya sama saja ya. Nah, ketika itu maka Salman diomong, jelek banget kamu, penampilanmu jelek. Maka dijawab oleh Salman, sesungguhnya kebaikan adalah kebaikan akhirat. Di sini memakai kata inna, sesungguhnya, untuk mempertegas barangkali dia lupa, kan begitu kan? Iya. Orang kadang-kadang mementingkan penampilan dunia. Kalau masalah penampilan di dunia luar biasa. Jadi orang kadang-kadang nggak pandang itu boleh apa tidak menurut agama. Sing penting keton main. Menurut siapa? Orang yang nyawang. Di dunia penampilannya bagus, necis, glamor, ya, supaya dikagumi oleh orang-orang. Nggak pandang ini penampilannya boleh halal apa tidak, itu kan? Sing penting main. Ya contohlah, ya banyak kalangan ibu-ibu, ya kalau kondangan menor, ya kan, lipstiknya kadel banget, bedakane ya, kosapa dandane, ya, di rumah nggak pernah dandan, kan begitu, banyak fenomena seperti itu. Yang namanya penampilan, sampai ada sebuah ungkapan, untuk cantik itu harus sakit. Subhanallah. Ya, memakai sepatu yang haknya tinggi ya itu ya kan sakit itu. Dan untuk kesehatan itu nggak bagus. Dilakoni demi untuk penampilan yang bagus. Ya, memakai apa segala macam aksesoris supaya kelihatan cantik. Ya, supaya bagus. Dia berpendapat bahasanya kebaikan dunia ini keliru. Kebaikannya hakiki adalah kebaikan di akhirat, bukan di dunia. Dunia paling banyak pujian dari orang, tok, sanjungan dari orang, tok,
itu pun kalau orangnya senang. Kalau orangnya lagi sengit, apinya kayak apa, ayunnya kayak apa, diomong elek kan gitu kan. Namanya orang lagi iri dengki gitu kan. Nah, harus difahami nih konteks ini. Penampilan, lifestyle, gaya hidup mungkin bisa wah di dunia, di akhirat diridhoi nggak oleh Allah? Kan begitu masalahnya. Jangan sampai orang mementingkan penampilan di dunia. Kalau kita lihat bagaimana suku-suku di pedalaman, ada yang mengatakan sebuah suku wanita kalau lehernya panjang itu cantik, ya, sampai lehernya dari sejak kecil diganjel itu sama ring. Setiap tambah umur ganjel sehingga lehernya panjang. Itu belum seberapa. Ada suku yang lain, wanita itu kalau telinganya panjang itu bagus, antingnya panjang sekali sampai ini telinga kepol. Ya menurut kita sih nggak bagus, tapi menurut suku pedalaman itu bagus, cantik banget. Maka digantungi banyak banget antingnya sampai dobleh ini ya, telinganya ke bawah. Ada juga sebuah suku yang mengatakan wanita kalau bibirnya itu lebar bagus, wah dikasih ring di mulutnya. Ya Allah, nyata ini. Di beberapa suku-suku sama makan pun dilakoni susah demi untuk dikatakan penampilannya bagus. Ya Allah, ini diantaranya orang lebih mementingkan penampilan dunia tanpa berpikir kebaikan di akhirat. Maka ketika ada orang yang negur Salman, kamu jelek banget tampilanmu. Kalau Salman, ya kebaikan bukan di dunia tapi di akhirat. Di dunia pujian orang paling sementara. Orang di alam dipuji sementara, nggak abadi. Pujian yang didapat dari orang, apa kemudian menambah sesuatu pada dia, pada kebaikan dia di akhirat, tidak. Maka nggak usah kita kemudian berlebih-lebihan, ya. Tapi bukan berarti harus berpenampilan terjelek, tidak. Maka dalam hadis yang lain disebutkan di sini, ya. Nanti dalam hadis yang lain disebutkan juga masalah itu, tentang masalah yaitu innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka kepada keindahan. Artinya kalau mau berkunjung, ya silakan bertajamul, berhias diri, sing pantes, sing kewas, tapi jangan berlebihan. Ya, kita mau berkunjung ke tempat saudara, ke tempat teman, nggak usah terlalu berlebihan, sing kewas baik, sing kira-kira pantes, ya kan? Ya sisiran lah supaya rambutnya nggak morat-marit, pakai baju yang bener lah, jangan cuma kaos oblong, ya. Yang penting semampunya menurut kemampuannya. Ini yang terpenting. Karena jangan sampai orang kemudian mengatakan kebaikan akhirat lalu ditelan mentah-mentah tekstualnya, di dunia nggak pernah berpenampilan baik, juga salah. Semua dalil digabung, difahami secara bersama, saling menafsirkan. Ya, kebaikan yang benar, kebaikan akhirat, ya gabungkan dengan kita Allah suka keindahan, ya kan, gabungkan. Kadang-kadang orang berpegang pada separuh dalil, sebagian dalil, sebagian lain ditinggal. Alasan orang yang berhias diri tadi alasannya apa? Allah suka keindahan. Ya betul, tapi ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah kebaikan akhirat, ya kan? Maka pakaian yang terbaik, pakaian apa? Takwa. Pakaian apa? Pakaian takwa. Bentuk pakaian takwa itu kayak apa? Apa baju koko? Bukan. Orang ketika bicara pakaian takwa,
dikira baju koko. Baju koko itu bukan dari Arab, tapi dari Cina. Ya kan? Nah, dari Cina. Jadi yang nampak baju koko itu kadang dipakai oleh orang-orang Chinese itu kan, yang Muslim, karena dari kata takwa jadi koko begitu kan. Tapi bukan itu maksudnya. Baju takwa maksudnya apa? Baju yang dipakai dengan dasar ketakwaan. Sudah benar nggak bajunya, pakaiannya sesuai nggak dengan aturan dari Allah? Kalau sudah pas, sudah benar, berarti apa? Baju takwa. Bagusnya kayak apa? Kalau nggak benar, bukan baju takwa. Oh, saya ini beli jilbab modis ini, bagus, harganya mahal, bahannya juga bagus, dipakai tapi masih membentuk aurat, ya kan? Ini bukan baju takwa, walaupun harganya mahal, ya, bukan baju takwa. Jadi lihat kondisinya. Penampilan yang terbaik dasarnya apa? Takwa. Apakah pakaian tersebut, penampilan tersebut diizinkan oleh Allah atau tidak? Kita boleh berpakaian apa yang kita suka, berhias dengan apa yang kita suka, selama tidak menyalahi syariat. Ya, mau pakai peci boleh, pakai topi boleh, ya, pakai caping boleh, ya, pakai caping yang namanya petani nelayan pakai caping biasanya boleh. Tapi kalau ke masjid ya copot kalau mau sholat. Jangan dipakai kan begitu, nggak bisa sujud nanti. Jadi silakan mau pakai penampilan apa silakan. Oh, saya sukanya pakai gamis, silakan. Gamis model Pakistan boleh, model Yaman silakan, model Saudi boleh, pakai sorban boleh, pakai peci boleh, peci kupluk boleh, ya silakan. Selama tidak dilarang oleh agama silakan. Tidak harus pakai surban, pakai jubah, tidak harus. Karena termasuk apa? Sunnah jibiliyah, kebiasaan Rasul sebagai orang Arab, ya kan? Maka mau pakai gamis, pakai jubah, pakai sorban, pakai baju koko, baju batik boleh, silahkan, silahkan. Apa saja yang penting apa? Tidak dilarang oleh agama, boleh, silahkan. Apa itu? Inti pakaian adalah menutup aurat, silakan. Saya sukanya pakai kaos, boleh. Saya sukanya lengan panjang, boleh. Saya pakai lengan pendek kalau laki-laki, boleh. Kalau perempuan ya harus lengan panjang, ya. Silakan, ya. Selama apa? Menutup aurat. Kalau itu memang pakaian yang bagus, layak dipakai, silahkan. Jangan sampai memaksakan diri di luar kemampuan. Hal yang nggak benar yang demikian, maka termasuk dalam kaidah ziarah tadi, ya, silakan berpenampilan yang selayaknya, sepantasnya, berdasarkan urf setempat, kebiasaan setempat, karena pakaian kan mengikuti daripada zamannya dan tempatnya. Ya, yang penting selama tidak menyalahi syariat, silakan. Ya, tidak harus pakai gamis, harus pakai jubah. Oh, saya mau ziarah ke tempatnya Ustadz Fulan, saya harus pakai jubah. Enggak. Pakai baju batik boleh, iya kan? Tidak masalah. Karena kita dihargai bukan dari pakaian kita, ya, tapi dari akidah kita, dari akhlak kita, dari amaliyah kita, begitu kan? Karena kebaikan yang sesungguhnya adalah kebaikan akhirat. Baik, ini pembahasan kita untuk pagi hari ini. Ada pertanyaan? Kami silakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Bagaimana cara membedakan antara sedekah dalam memberikan hadiah? Ya. Sementara tadi dikatakan bahwa memberikan hadiah kepada saudaranya tidak boleh memberatkan. Ya. Sementara kita tidak tahu dia memberi untuk hadiah atau untuk sedekah. Ya. Sedekah itu terkait dengan adanya kekurangan pada orang yang mau dikasih
dan niat membantu